La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Yang pertama tadi fitnah, yang kedua la tamuddanna ainaika, jangan kau julurkan matamu. Secara letterlik terjemahan bahasa itu la tamudda, tamudda itu mengulurkan tangan. Jangan kau ulurkan tanganmu. Saya punya tangan, la tamudda, jangan kau ulurkan tanganmu. Tapi ketika itu digunakan ke mata, itu menunjukkan amat sangat, maknanya itu menunjukkan amat sangat. La tamuddanna ainaika, jangan kau ulurkan matamu. Mestinya Allah cukup mengatakan la tanzur, jangan kau pandang. Tapi ada orang yang memandang itu sampai seolah-olah dia mengulurkan, menjulurkan matanya. Karena ada itu orang kita, ada orang nengok sekilas saja, gini. Tapi ada sampai la tamuddanna ainaika, jangan kau julurkan, jangan kau ulurkan matamu ila ma matta'na bihi, orang-orang yang kami beri nikmat. Ada orang lihat orang kawannya punya mobil baru, rumah baru, dia sekedar nengok aja. Mudah-mudahan dapat seperti itu. Nah, itu sekedar itu aja. Tapi ada orang yang sampai menjulurkan. Wah, banyak kali tuyul dia ya. Nah, itu. Maka dalam Islam itu diajarkan la tamuddanna ainaika. Ada orang beranggapan bahwa orang yang tidak bisa melihat orang lain lebih itu, dia sedang kena penyakit akhlak. Moralnya terganggu, etikanya, budi pekertinya. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, itu bukan masalah akhlak, itu masalah tauhid. Jadi kalau ada orang tidak sanggup, tidak bisa menerima orang lain lebih dari dia, sesungguhnya masalah dia adalah masalah tauhid. Maka dia tidak bisa menerima keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kan seperti ini. Ada yang lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang lebih rendah. Rezeki juga begitu. Ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang kurang. Wajah juga begitu. Ada yang lebih ganteng, ada yang setengah ganteng, ada yang kurang ganteng. Nah, jangan disebut jelek, meninggal dia langsung. Oleh sebab itu kata Allah SWT, kalau kita sadari ini, tapi kita tidak boleh menyepelekan diri. Kalau kita sudah mengerahkan segenap kemampuan kita, ternyata itulah target batas terakhir, maka berarti itulah kehendak Allah SWT. Tapi kita tidak berserah kepada ketetapan Allah. Maka dalam Islam itu ada yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Berusaha, berikhtiar, setelah dapat, berarti itulah yang dijanjikan Allah SWT. Bahwa ada orang lain lebih, kita ikut merasa senang dengan dia. Makanya puncak iman dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau senang apa yang dimiliki saudaramu, kau ikut senang. Nah, ini memang berat. Makanya kita disuruh mendoakan dia. Ada orang yang menikah, punya anak, kita diundangnya akikah, kita doakan dia. Barakallahu laka fil mauhub. Artinya kita ikut senang dengan kesenangan dia. Ada orang punya harta, kita ikut mendoakan dia. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberikan berkah pada harta yang engkau miliki, yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling baik itu adalah kita ikut merasa senang dengan kesenangan orang lain. Adapun orang yang tidak bisa senang dengan kesenangan orang lain, itu yang disebut dalam Al-Quran. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Jadi sudah dituliskan semua itu dalam Quran. Cuman masalahnya kita baca Quran ini hanya untuk ngusir hantu jembalang tanah. Padahal kalau kita baca Quran, dia bercerita tentang konflik, dia bercerita tentang bagaimana kesucian jiwa, dia bercerita tentang bagaimana kita menyikapi orang lain dapat nikmat. Jadi sampai hari ini alhamdulillah saya tetap mensyukuri nikmat yang diperoleh oleh kawan saya, sahabat saya, kita ikut merasakan itu. Lalu kemudian yang kedua tentang masalah fitnah. Bagaimana kalau kita difitnah orang? Kita hanya bisa melakukan in ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang memfitnah kamu, fatabayyanu, klarifikasi. Dan klarifikasi cukup sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fitnah yang ditujukan kepada saya, maka klarifikasi saya 1, 2, 3. Kalau dia terkait dengan orang, kita ajak dia. Kita ajak dia dialog, duduk bersama, supaya jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Ada orang pihak ketiga di situ. Ada saatnya pihak ketiga ini penting. Kita dudukkan dia untuk menjadi penengah di antara kita. Dalam status Anda pada tanggal sekian di FB, di Instagram, Anda berkata demikian. Maka saya perlu klarifikasi. Jangan tanya langsung dulu, apanya maksud kau? Tak bisa begitu, karena ini akan memunculkan konflik baru. Dalam Islam diajarkan bahwa kita, lalu kemudian apalagi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, kita adalah negara hukum. Maka kalau sesuatu terjadi, kita bawa hukum. Kalau masih bisa tidak dibawa ke pengadilan, bisa diselesaikan secara intern, selesaikan.
Ustadz Somad, ini saya dituduh-tuduhnya terus Pak Ustadz. Kau panggil dia, klarifikasi, tunjukkan bukti-bukti bahwa itu fitnah, selesai. Udah saya lakukan tapi dia nuduh terus Pak Ustadz. Kau poldakan. Apa ini yang nggak akan mutus silaturahim Pak Ustadz? Tadi udah saya kasih jawaban, kau tak mau. Sekarang udah saya kasih solusi, kau takut pula. Oleh sebab itu maka Islam itu datang untuk menyelesaikan masalah. Tujuan kedatangan agama Islam menjaga 5. Yang pertama, hifzun nafs, menjaga nyawa. Makanya tak boleh saling membunuh. Yang kedua, hifzul ard, menjaga kehormatan. Maka tak boleh caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Maka tak boleh mencuri, tak boleh korupsi. Lalu kemudian hifzun nasal, menjaga kehormatan, menjaga keturunan. Maka tak boleh berzina, tak boleh melakukan perbuatan yang merusak keturunan. Lalu kemudian hifzul mal, hifzul ard, hifzul nafs, hifzul sampai lupa saking banyaknya. Lalu kemudian kita disuruh menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga agama. Hifzuddin, menjaga agama. Maka tidak boleh ada aliran sesat. Nah, jadi ada patokan-patokannya. Islam tidak hanya bercerita tentang akhlak. Marilah kita berbuat baik, marilah kita tersenyum, marilah kita bersedekah. Islam juga cerita tentang hukum. Az-zaniyatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali kalau belum nikah. Asyaikhu wa syaikhatu, pezina perempuan, pezina laki-laki. Idza zanaya, kalau sudah menikah. Farjumuhu wal battah, rajam 100 kali. As-sariqu, pencuri laki-laki, wasariqatu, pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Nah, jadi Islam ini intinya tiga isi ajaran Islam. Pertama, akidah tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang azab kubur, tentang mati, tentang sorga, tentang neraka. Yang kedua adalah hukum. Islam ini ada hukumnya. Kalau ini kau lakukan, ini hukumnya. Punishment. Yang ketiga baru akhlak, sopan santun. Kita ambil contoh kasus masalah hutang piutang. Yang dikedepankan mana? Hukum dulu. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kalau kau menjalin transaksi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, hukum. Kapan kau bayar? Tanggal 1 Januari 2021. Oke. Tapi ketika hukum ini mentok, tidak bisa, ada barang dia disita, ini hukum. Tapi ketika dia sudah terpojok, tidak bisa, baru akhlak. Akhlak itu terakhir. Apa kata Allah? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Setelah aku lihat-lihat nampaknya kau tak bisa bayar, oke, aku sedekahkan, habis, ambillah. Tapi jangan kita jumpa lagi sudah ini ya. Nah, tidak juga begitu. Tidak putus silaturahim. Maka Al-Quran itu betul kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lau da'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran. Seandainya tali kekang kudaku, tali kekang untaku hilang, aku temukan dalam Quran. Apa maksudnya? Al-Quran memberikan solusi dalam setiap permasalahan kita. Termasuklah manajemen konflik ini. Demikian.